ternyata mereka juga mendapati gangguan-gangguan yang cukup ekstrim gitu loh kalau menurut gue. Jadi pas mereka turun ini, di shelter 2 mereka ngalamin denger suara cewek minta tolong, tolong. Dan gak lama suara minta tolong itu berganti menjadi suara ketawa yang cukup melengking gitu loh. Dan di situ salah satu dari mereka tuh takut dan ingin cepet turun gitu loh. Ayo turun. Kondisi udah nggak memungkinkan, kondisi udah kayak kacau. Tapi salah satu dari mereka juga nahan, jangan turun sendiri. Ya, halo semuanya, balik lagi di konten Kamis Horor episode ke-26. Jadi pada video kali ini, gue mau bagiin asupan horor lagi buat kalian semua. Karena gue udah lama juga nggak bikin konten horor. Di episode kali ini, gue mau bacain cerita kiriman dari kalian yang udah ngirimin ceritanya di Instagram gue. Dan sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah ngirimin ceritanya. Karena banyak banget yang ngirimin cerita dan gue udah sortir, dan malam ini gue bakal bacain cerita kiriman dari kalian. Langsung aja, nggak usah berbasa-basi lagi. Cerita pertama gue ambil dari email gue. Dia ngirim ceritanya di email gue. Namanya Irfan, umurnya 24 tahun, dan dia tinggal di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kemang. Jadi ceritanya ini tentang kayak berbau-bau santet gitu. Bermula dari tahun 2017, rumah kakeknya si Irfan ini mau dijual gitulah. Mau dijual dan proses segala macam, dan kejadian ini yang Irfan alamin ini baru terjadi sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu sih, setelah dia ngirimin ceritanya ya. Dan rumah kakeknya dijual tahun 2017 dan sempat kena tipu sama dia bilang sih ada mafia tanah gitu sih, yang beberapa bulan lalu sempat masuk berita juga katanya di TV. Dia ini ada beberapa kali sempat cekcok karena si mafia ini kayak menggandakan sertifikat rumah kakeknya ini. Jadi kayak ada sengketa rumah gitulah. Tapi dari pihak keluarga si Irfan ini, pihak keluarganya si Irfan ini bersikukuh untuk, ya ini tempat kakek gue gitu. Sebelumnya nggak ada pembelian apapun sama orang lain gitu. Sampai si mafia ini tuh sampai datangin beberapa kayak ajudannya gitu, kayak orang suruhan untuk menguasai fisik rumahnya kakeknya si Irfan ini. Tapi akhirnya ya si mafia ini kayak pergi gitulah. Dan si Irfan dan ibunya serta abangnya memilih untuk tempatin rumah kakeknya ini untuk sementara waktu karena takut gimana-gimana ya kan. Akhirnya tuh ditempatin. Dan kondisi rumah kakeknya si Irfan ini kayak sebuah bangunan yang kayak udah lama banget sih, kayak ya soalnya udah bertahun-tahun nggak ditempatin, jadi kayak ya berdebu dan nggak layak untuk dihuni sih menurut gue. Dan akhirnya dicoba untuk ditempatin segala macam, tapi setelah beberapa lama dia nempatin, abangnya Irfan mengalami sakit yang cukup janggal menurut dari cerita si Irfan ini yang gue baca. Jadi abang ini sakit, tapi setelah dibawa ke dokter, dibawa ke pihak medis, dari pihak medis itu bilang kalau si abangnya Irfan ini cuma mengalami kecapean dan infeksi lambung. Setiap dibawa ke medis pasti jawabannya seperti itu. Dan akhirnya
si keluarga, dari pihak keluarga Irfan memutuskan untuk pindah lah gitu kan, karena dia sempat mikir kayak apa gara-gara rumahnya atau gimana ya kan. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk pindah dari rumah kakeknya itu. Setelah pindah, sakit si abangnya ini nggak kunjung pulih. Akhirnya setelah dia udah berobat ke rumah sakit dan pihak medis mengatakan tetap sama, akhirnya dia memutuskan untuk jalur lain. Dia memilih ke pengobatan alternatif, atau bisa dibilang kayak ke orang pinter gitulah. Dia ke salah satu orang pinter yang udah dipercaya sama dia, namanya Mang Kosim. Dia bilangnya sih kayak gitu. Si Mang Kosim ini kayak menurut dari ceritanya Irfan yang gue baca sih kayak udah kenal gitulah sama keluarganya dan dimintai tolong. Si Mang Kosim datang ke rumahnya, ditanya, ini si abang mau diobatin di mana? Si dari pihak keluarganya bilang di kamar aja. Ya udah, akhirnya dicoba diobatin segala macem. Akhirnya Mang Kosim ini bilang kayak suruh ambil bawang putih gitu. Akhirnya diambilin lah bawang putih dan dicoba dibalurin segala macam. Mungkin kayak Mang Kosim ini ngeluarin mantra-mantra, mungkin ya gue juga nggak ngerti. Dan raut wajah Mang Kosim itu berubah. Dan beberapa saat kemudian Mang Kosim ini tiba-tiba kayak dari genggamannya itu ngasih ke pihak keluarganya, ditunjukin ada beberapa paku emas. Setelah dia kayak balurin gitu ke perutnya si abangnya Irfan, ngambil dan ditunjukin ke pihak keluarganya Irfan, ditunjukin ada sebuah paku emas gitu. Gue juga percaya nggak percaya sih sama hal-hal kayak gini, tapi yang menurut Irfan bilang kayak gitu. Dan pihak keluarga pun kaget dong, kayak nggak percaya juga kali ya, karena bisa keluar paku emas dari dalam tubuhnya abangnya Irfan ini. Oh ya, kata si Irfan abangnya ini berumur 37 tahun lah gitu. Akhirnya, tapi setelah dia keluarin paku itu, si abangnya Irfan ini masih merasakan sakit di perutnya, bagian perut. Dan sama Mang Kosim dibilang, yuk pihak keluarga bantu sholawatin abangnya ini, minta kayak bacain sholawat lah gitu sama Mang Kosim, dibilang kayak gitu. Akhirnya dari pihak keluarga baca sholawat dan segala macem. Dan yang lebih terkejut itu keluar lagi satu buah paku lagi dari dalam perutnya. Dan apa ya, menurut gue, iya percaya nggak percaya sih, tapi si Irfan dan pihak keluarga dia bilang dia melihat kejadian ini dengan mata dan kepala mereka sendiri, keluar tuh paku dari perutnya abangnya Irfan. Dan setelah kejadian itu, alhamdulillah abangnya ini bisa beraktivitas kembali seperti layaknya manusia normal, udah bisa beraktivitas, sehat sampai sekarang, katanya sih gitu. Dan si Irfan sih nggak mau suzon segala macem, dia bilang sih kayak gitu. Ya intinya semua kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala, katanya sih gitu, kata si Irfan. Ya, makasih banget buat Irfan yang udah ngirimin ceritanya. Dan sekarang lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini karena dari kalian banyak yang request tentang cerita gunung, dan kebetulan ada cerita gunung yang menurut gue menarik. Dan ya, cerita ini dikirim namanya Ruli, pengirimnya namanya Ruli. Dia ngirim di email gue. Dan cerita ini berasal dari Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ini dia bilang dari Sumatera.
Dan dijuluki katanya sih atap Sumatera, mungkin karena tingginya yang tinggi banget sih. Gunung Kerinci, kata si Ruli ini tingginya itu sekitaran 3.805 meter di bawah permukaan laut. Dan cerita si Ruli ini itu tepatnya kejadiannya itu pada Januari kemarin, tahun 2020. Belum lama sih ceritanya ini. Jadi langsung aja gue bacain. Pada November 2019, si Ruli dan kelima temannya ini udah merencanakan kalau bakalan naik gunung. Jadi ada 6 orang, termasuk si Ruli, ini udah merencanakan liburan kuliahnya ini untuk naik gunung. Dan semua ini terrealisasi pada sekitaran 17 Januari pas libur kuliahan mereka. Pas libur kuliah, mereka langsung ayo sepakat untuk naik gunung. Tapi di situ mereka bingung karena dia mau menentukan gunung apa yang tepat nih. Tadinya mereka semua ini sepakat untuk naik Gunung Marapi di Sumatera Barat. Ya kalau nggak salah itu ada pernah gue bacain juga ceritanya. Dan tapi beberapa dari mereka itu udah ada yang pernah ke gunung tersebut, Gunung Marapi tersebut. Dan kayak kalau kesana lagi kayak nggak seru dong, mereka pengen cari suasana yang baru. Akhirnya mereka berenam ini memutuskan untuk naik Gunung Kerinci bareng-bareng. Dan pada tanggal 18 mereka persiapin semua logistik dan segala macamnya untuk mereka naik ke Gunung Kerinci. Kebetulan tenda mereka ini udah lengkap, mereka ini punya 2 tenda, dan jadi nggak usah musingin lagi, mereka cuma persiapin logistik dan segala macamnya. Dan pada tanggal 20 Januari mereka memutuskan untuk berangkat ke Gunung Kerinci. Dia ini tinggalnya dibilang di Pekanbaru sih kalau gue baca. Dari tempat si Ruli ke Gunung Kerinci itu dia bilang memakan waktu sekitar 22 jam. Mereka ini menggunakan sepeda motor lewat jalan lintas Sumatera, dia bilang sih. Dan sekitar 22 jam baru sampai di desa Kayu Aro tersebut. Dengan menggunakan sepeda motor, dia boncengan, jadi ada 3 motor, 2 orang. Mereka ini semuanya ada berenam ya kan. Dan sekitar pada tanggal 20 Januari jam 5 subuh, dia kan berangkat jam 1 malam. Nah jam 5 subuh dia itu istirahat dulu dibilang di mana ya? Di Kelok 9 di Sumatera Barat, dan dia istirahat tidur selama 2 jam di situ, dan terus lanjut lagi perjalanan dan sampai di desa Kayu Aro itu pukul 11 malam. Dan di situ dia langsung tidur, istirahat dulu di base camp, langsung ke base camp R10 namanya, dia bilang numpang istirahat sekalian registrasi mungkin ya. Dia bilang kenapa jalannya lama, sekitar memakan waktu 22 jam, karena dari mereka semua ini nggak ada yang tahu perjalanan menuju ke Gunung Kerinci, jadi mereka semua mengandalkan Google Maps doang gitu. Dia bilang sih gitu. Dan akhirnya pagi hari tiba, mereka mengurus semua kelengkapan dan registrasi segala macam, dicek, dan ada beberapa hal yang harus diketahui, di briefing dulu, nggak boleh apa segala macam karena takutnya terjadi enggak. Mereka harus menaati peraturan di situ. Mereka memutuskan untuk sarapan, dan di situ dia sarapan di warung Bude Rani, dia bilang sih. Dan menurut yang gue baca, kata si Ruli ini, warung Bude Rani ini cukup terkenal sih kalau untuk pendaki yang mau naik Gunung Kerinci. Dan dia makan di situ, ketemu beberapa pendaki lain asal Palembang. Dia di situ ngobrol-ngobrol segala macem. Dia nanya mau berangkat jam berapa, dan
Akhirnya rombongannya Ruli memutuskan untuk berangkat duluan. Dan akhirnya mereka berenam ini memutuskan untuk jalan duluan dan berpamitan sama pendaki yang asal Palembang ini. Akhirnya mereka jalan dan menuju pintu rimba. Sebelum melakukan pendakian, mereka berdoa untuk keselamatan masing-masing. Dan akhirnya mereka jalan lah. Dan formasi ini dia bilang yang pertama itu sebagai leader itu Boy paling depan dan diikuti oleh Bang TB, Ruli, Imam, Chandra, dan Bang Eko sebagai sweeper. Dan dia berjalan masuki pintu rimba untuk menuju pos 1. Dan awalnya semua ini berjalan seperti layaknya pendakian biasa. Dan sampai suatu ketika si Chandra ini menemukan jejak kaki harimau. Karena menurut cerita yang gue baca, Gunung Kerinci ini emang deket sama Taman Nasional gitu sih. Jadi mungkin ada beberapa harimau yang ya masuk ke daerah situ juga. Gue juga nggak terlalu ngerti sih. Jadi langsung balik ke cerita, semuanya normal. Cuma ada hal beberapa itu yang si Chandra nemuin jejak kaki harimau. Dan si Ruli bilang di kelompoknya itu ada si Ruli dan Imam. Di situ dia bisa dibilang jalannya sangat lambat karena baru pertama kali dia naik gunung, dan di situ jadi maklum kalau jalannya itu agak lambat dan sering kecapean. Jadi Ruli, Imam, belakangnya si Chandra. Jadi setiap mereka ini jalannya berhenti-berhenti, kayak bentar-bentar istirahat gitu kan. Setiap istirahat sekitar 5 menit, si Chandra ini selalu niup peluit untuk kayak sebagai tanda, ayo kita jalan lagi gitu kan. Biar nggak kemalaman nyampenya. Setiap 5 menit si Ruli sama si Imam ini berhenti, ditiupin lagi. Kayak lagi di ospek gitu lah ya. Ayo jalan lagi. Sampai di pos 1 dia istirahat sebentar dan lanjut lagi langsung ke pos 2. Dan di pos 2 ini mereka cukup lama istirahat karena si Boy kayak mau buang air besar. Dan di situ juga sekalian ngambil air, cari mata air. Dan di situ di pos 2 itu mereka ketemu lagi sama pendaki yang asal Palembang tadi, yang ketemu di warung Buderani. Dan langsung mereka ngobrol, nanya-nanya gitu, "Bang, mau ngecamp di mana?" gitu. Si orang-orang pendaki asal Palembang ini dia bilang, "Mungkin di shelter 2, Bang." gitu. Dan rombongannya si Ruli dia bilang, "Oh, ya udah, Bang." gitu. Dan akhirnya si pendaki Palembang ini nerusin perjalanannya, pamit untuk duluan gitulah. Dan nggak lama pendaki yang asal Palembang ini cabut. Nggak lama tuh si Boy dan kawan-kawan yang habis tadi ngambil air itu datang dan mereka memutuskan untuk jalan lagi. Semuanya masih aman dan sampai ketika itu mereka sampai di shelter 1. Di shelter 1 mereka ketemu lagi sama pendaki Palembang yang tadi, dan mereka ngobrol-ngobrol, dan ya dia nanyain kalau misalkan mau ngecamp di mana, kata si pendaki Palembang itu. Dan rombongannya si Ruli ini memutuskan untuk kayaknya kita ngecamp di sini aja deh, Bang, di shelter 1. Dan pendaki Palembang bilang kalau misalkan oh ya udah barengin aja deh kalau kayak gitu. Dia mutusin untuk ngecamp bareng di shelter 1 karena anggota dari si pendaki Palembang ini kayak ada temannya itu yang kakinya kram gitu, mengalami cedera gitulah ya. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp di situ. Dan si pendaki Palembang ini nanyain lagi tentang persediaan airnya mereka. Dan dilihat kayak kurang, dan si TB dari kelompoknya si Ruli dan 2 orang pendaki Palembang ini memutuskan untuk mencari air. Dan yang lainnya itu masak-masak di situ kan. Tapi sampai sekitar jam 6 sore
itu belum datang tuh si Roy dan 2 orang pendaki Palembang ini. Dan sekitaran jam 6 lewat, akhirnya mereka kembali dengan raut wajah yang kayak capek gitu, dan bajunya itu agak kotor, kata si Ruli itu bilang gitu. Dan penyebabnya kenapa nanti gue bakal ceritain di akhir. Dan langsung sekitaran jam 9 pagi, kan ceritanya, singkat cerita ini udah tidur segala macam, jam 9 pagi mereka memutuskan untuk lanjut jalan. Ya besokannya sekitar jam 9 pagi ini mereka lanjut perjalanan itu menuju ke shelter 2, dan di perjalanan mereka juga ketemu pendaki asal Jambi yang baru turun dari puncak. Dia kayak sapa-sapaan segala macam, dan di situ tiba-tiba hujan turun, mereka bergegas langsung pakai jas hujan, terus sampai di shelter 3, dan di situ mereka kayak ketemu pendaki juga asal Aceh. Dia memutuskan untuk istirahat di situ karena perjalanan dari shelter 2 ke shelter 3 itu cukup menguras tenaga, karena dia itu bilang lewatin kayak akar-akar gitu kalau mau lewat, jadi harus megang akar dan lewat lorong tikus gitu. Dibilang sih gitu, mungkin karena jalannya kecil ya, gue juga nggak tahu. Dan akhirnya mereka itu istirahat di situ. Dia memutuskan untuk summit itu sekitar jam 4 subuh. Dia ngecamp di shelter 3. Memutuskan summit untuk jam 4 subuh. Dan sialnya pada pukul 4 subuh itu hujan deras banget, kayak datang hujan. Jadi dia nunda perjalanan sampai hujan reda sekitaran jam 5 sampai jam 6. Itu mereka terus menikmati sunrise di shelter 3 sambil foto-foto, dan yang lain itu masak, ada yang masak juga. Sekitaran jam 8 mereka lanjut lagi untuk ke puncak, untuk summit. Tapi di situ si Black ini salah satu anggota dari pendaki Palembang yang cedera tadi. Dia itu nggak bisa lanjut perjalanan karena kakinya itu cedera. Jadi takut kenapa-kenapa, mending dia tunggu di tenda aja. Nah tadinya si Ruli ini memutuskan untuk nggak lanjut juga ke summit, untuk kayak nemenin si Black aja deh karena dia udah capek banget. Tapi si Imam ini yang dibilang jalannya agak lambat, dia nyamperin si Ruli, dia bilang kayak yakin nggak mau summit, nanti nyesel loh. Dan si Ruli berpikiran kayak, wah si Imam aja kuat, masa gue enggak ya kan. Akhirnya si Ruli ini berubah pikiran dan memutuskan untuk lanjut deh, summit deh gitu kan. Akhirnya sekitaran jam 11 siang mereka sampai di Tugu Yuda, dan di situ mereka membacakan doa untuk Yuda dan makam-makam lainnya. Buat kalian yang tahu Tugu Yuda itu apa, gue bingung ya, mungkin ada sesuatu atau gimana di sana. Kalau kalian yang tahu Tugu Yuda itu apa, mungkin bisa komen di bawah, kita berbagi informasi ya kan. Dan setelah baca doa gitu kan, dia lanjut lagi untuk menuju puncak. Sekitar jam 12 mereka berhenti sejenak istirahat, tapi di situ nggak ada satupun dari mereka yang sholat gitu kan. Kayak perlu digarisbawahi nih, apa ya, menurut gue taatin lah gitu kan. Kalau misalkan waktunya sholat dulu lah, takutnya gimana ya kan, sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Takutnya terjadi hal-hal yang gak dipenginin. Namanya itu di gunung, tempat asing, tempat yang menurut gue di gunung tuh banyak hal-hal yang gak dipenginin lah. Makanya kita ya sebisa mungkin jaga tutur kata, jaga sikap, ya waktunya sholat gitu lah ya. Itu pesan dari gue sih. Dan mereka ini jam 1 siang itu sampai di puncak, dan pas sampai di puncak itu mereka mengalami kayak ada kabut dan turun hujan yang cukup lebat.
Dan untungnya mereka ini, salah satu dari mereka ini bawa plesit. Plesit itu apa ya? Mungkin gue juga nggak ngerti sih, mungkin kayak jas hujan atau apa gitu ya, untuk melindungi mereka dari hujan. Akhirnya mereka berteduh di plesit itu. Dan tapi Bang Aam dan Bang Ian ini, anggota dari pendaki Palembang, itu memutuskan untuk turun aja deh, turun karena takut si Black yang tadi cedera itu takut kenapa-kenapa ditinggal sendirian. Takutnya juga pendaki Aceh yang ngecamp di situ bareng dia itu takut udah cabut duluan juga. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun duluan. Dan gak lama mereka turun, yang lain juga ikut turun. Sampailah tuh di shelter 3. Dan bener aja, di situ udah nggak ada pendaki Aceh yang ngecamp di situ. Dan si Black ini udah nunggu sekitar 4 jam sendirian di tenda itu. Untungnya nggak terjadi kenapa-kenapa. Dan sekitaran jam 4 sore mereka ini langsung packing dan bergegas untuk turun. Namun di sini mereka ini dibagi jadi 2 kelompok, 6 orang dan 6 orang. 6 orang pertama itu si Chandra, Bang Ian, pendaki dari Palembang, dan Bang Hasan. Mereka ini kayak kakinya tuh kuat jalannya tuh. Jadi mereka ini duluan dan menyusul 3 di belakang, si Imam, si Ruli, dan si Black yang cedera itu. Akhirnya mereka tuh lewatin lorong tikus di situ, dan mulai di situ kayak dia itu mulai kacau pikirannya. Kayak apa ya, di situ mulai terbengkalai gitu, kayak egoisnya itu keluar karena mungkin si Black ini kayak cedera gitu kan, nungguinnya lama segala macem. Dan 3 orang yang tadi di depan kayak udah ngilang aja gitu, ninggalin mereka. Dan akhirnya si Imam, si Ruli, dan si Black itu tertinggal di belakang. Karena saking lamanya mungkin ya jalannya mereka ini, sampai kayak disusul dari rombongan belakang yang tadi, yang 6 orang tadi di belakang. Loh, kok kalian cuma bertiga, yang lain mana gitu kan. Dan si Ruli ini bilang kayak, mereka udah duluan bang, nungguin di pos berikutnya gitu kan. Akhirnya oh ya udah, kita bareng-bareng aja sama-sama gitu. Nah tapi di situ mereka tuh egonya mulai kelihatan lagi gitu loh. Kayak mungkin nungguin si Black nih lama, akhirnya si Black, Bang Eko, dan Bang TB ini tertinggal, yang lainnya duluan gitu loh, duluan untuk turun. Nah di situ mulailah tuh kejadian janggal yang menurut gue di luar nalar sih. Kayak mereka pas turun tuh ngerasain, kan namanya mereka nih jalannya berhenti-berhenti ya. Nah setiap berhenti di situ dia ngedenger suara peluit yang si Chandra tiup pas berangkat gitu. Kayak setiap 5 menit di peluit itu bunyi gitu kan. Tapi di situ nggak ada si Chandra. Si Chandra kan udah jalan duluan tadi, yang ninggalin mereka pas di awal. Dan di situ dia kayak baru istirahat bentar, dengar suara peluit. Istirahat bentar, dengar suara peluit. Jadi di situ udah kayak janggal banget sih menurut gue. Dan suasana makin mencekam ketika masuk di pos 2. Pos 2 jalan pos 1 lah gitu. Pas sampai di pos 2, mereka ketemu sama pendaki lain, istirahat sebentar. Dan di situ mereka nggak ketemu sama sekali sama si Chandra dan yang lain-lain yang udah duluan gitu kan. Karena di situ dia juga kesel karena persediaan air mereka itu dibawa sama mereka, sedangkan persediaan air mereka tinggal sedikit. Akhirnya dia nanya ke orang, "Bang, ngelihat 3 pendaki yang tadi jalan ke sini nggak?" Dia bilang, "Oh, udah turun bang, tadi selesai maghrib gitu." Oh ya udah dong. Dia nggak lama istirahat gitu, langsung lanjut turun. Dia cuma nitip pesan ke pendaki yang ada di situ. Dia bilang, "Nanti kalau ada teman saya yang di belakang nyariin, bilang aja saya udah jalan duluan ya bang," kata dia gitu. Oh iya gitu. Akhirnya mereka lanjut turun untuk menyusul si Chandra dan pendaki Palembang yang udah duluan tadi.
Dan akhirnya mereka lanjut perjalanan. Nah, perjalanan dari pos 2 ini agak kayak ekstrim sih menurut gua. Karena pas dia jalan, suara peluit itu terdengar lagi. Setiap dia istirahat sebentar, peluit itu terdengar lagi. Seolah-olah kayak nyuruh jalan kayak yang Chandra dilakuin di awal gitu loh. Dan di situ dia pun merasa kalau mereka ini jalan nggak berlima. Mereka ngerasain jalan ini berenam. Ya nggak tahu juga sih ada sosok yang ngikutin mereka atau gimana. Soalnya pas dia lagi jalan terus ada suara ketawa-ketawa gitu dari arah belakang. Dan sontak yang arah belakang ini si Boy dia minta tukeran dong sama si Ican, pendaki Palembang itu, untuk tukeran. Jadi si Ican yang di belakang, si Boy yang di tengah. Dan nggak tahu kenapa si Imam ini yang tadinya jalannya lambat banget, di situ dia jadi jalan itu cepat gitu loh. Jadi si Imam ini yang mimpin paling depan jalannya. Nah tapi gelagatnya si Imam ini aneh, dia selalu nyenterin ke atas pohon gitu loh. Dan si Ruli yang ngirimin cerita ini, dia ini pakai lampu yang ada di kepala gitu. Dia itu nyorotin jalanan dan dia melihat sosok bayangan hitam gede banget, dan dia pikir kayak ya udahlah, nanti ceritanya di bawah aja gitu kan. Dan dia langsung lanjut perjalanan. Nah si Imam ini dia selalu nyorotin ke atas pohon gitu loh, nyenterin ke atas pohon sama Bang Aam. Nah Bang Aam ini agak sedikit sensitif lah ya tentang hal-hal kayak gitu, dan dia negur si Imam, "Mam, nyenterinnya ke jalanan aja biar jalanan terang," gitu kan. Mungkin kayak sarkas gitu lah ya. Dan akhirnya, "Oh iya Bang," kata si Imam gitu. Ya udah lanjut dia senterin. Nah tapi si Imam ini entah suges atau apa, dia tuh selalu nyenterin ke atas lagi gitu kan. Selalu pas kayak gitu ditegur sama Bang Aam. "Oh iya Bang, maaf Bang," gitu. Akhirnya sampai di suatu pohon, itu ada pohon gede banget. Dan itu pohon itu bekas tersambar petir gitulah. Kayak pohon bekas tersambar petir, disorotin sama si Imam. Di situ dia bilang, "Mam, jangan disorotin, dia sorotin jalan," gitu. Kayak sambil nadanya tuh tinggi. Mungkin di sini kalau gue bilang Bang Aam ini ngeliat sesuatu ya, karena kalau dari cerita si Ruli, di pohon itu emang terkenal kayak ada penghuninya gitu loh pohon itu. Jadi ya udah dia langsung jalan lagi. Tapi yang tadi kayak gue bilang, dia itu kayak ngerasa tuh jalan tuh nggak cuma berlima gitu, dia ngerasa jalan tuh berenam. Pada akhirnya ada suara ketawa di situ, dan sontak semua tuh kayak langsung merinding gitu kan, tapi kayak nggak memperdulikan sama sekali, mencoba untuk memberanikan diri. Mereka semua tetap untuk terus jalan. Dan lagi-lagi suara peluit itu masih terdengar sampai sekitar pos 3 sih kalau nggak salah ya. Pos 3 itu dia masih sempat denger, istirahat dulu sebentar. Dan di situ beda sama si Boy itu langsung kayak nanyain, "Itu tadi suara apa ya?" gitu. Nah sama si Bang Aam dicelutukin kayak suara burung kali, namanya lagi di hutan gitu kan. Si Bang Aam ini mencoba menetralisir semuanya, kayak nggak pengen semuanya itu jadi kacau pikirannya dan mentalnya juga. Dan akhirnya Bang Aam bilang, "Ayo lanjut lagi." Nah, akhirnya mereka semua lanjut. Dia bilang kalau misalkan nanti nggak usah ini lagi ya, nggak usah banyak istirahat lagi, lanjut aja karena udah malam juga. Nah menurut gue Bang Aam ini kan dia ini sangat sensitif ya sama hal-hal kayak gitu. Mungkin dia merasakan hal-hal ganjil ya, jadi mereka ini kayak disuruh cepetan gitu loh. Dan lagi-lagi di sini mereka ini merasa itu nggak cuma berlima mereka jalan. Dia ngerasain ada sosok wanita pakai baju putih samar-samar ada di paling belakang mereka ngikutin.
Dan di situ sosok wanita itu ketawa lagi. Kenapa mereka ini bisa ngeh kalau ada sosok wanita? Karena sosok itu ketawa lagi. Dan Bang Aam di situ mencoba untuk memberanikan diri. Dia nyorotin senter ke arah belakang. Dan benar, di situ ada sosok wanita pakai baju putih, dan pas disenterin, dia ini langsung terbang ke atas. Anjing, merinding gue. Dia langsung terbang ke atas gitu loh. Dan ya udah, si Bang Aam mencoba untuk nggak bilang ke semuanya. Dia langsung melanjut perjalanan. Pas itu ada kejadian si imam ini tiba-tiba terjatuh gitu loh. Tiba-tiba jatuh. Pas ditanya, kenapa Mam? Nggak apa-apa. Langsung dia bangun lagi. Dan dari situ si imam tuh jalannya kayak jadi pelan lagi. Jadi si imam ini nggak paling depan lagi gitu loh. Jadi agak paling belakang gitu lah. Dan mereka tetap lanjut jalan sampai di pos 2. Di pos 2 ini mereka istirahat karena mereka ini udah kecapean banget, menguras tenaga. Dia ini kayak kehausan gitu karena persediaan minum mereka tuh ada di temennya yang paling depan. Sampai akhirnya si boy ini memutuskan kayak, gue ngambil air dulu kali ya gitu. Gue masih inget kok tempat airnya di mana. Tapi Bang Aam ini memutuskan untuk jangan, udah nggak apa-apa, ini bentar lagi nyampe kok gitu. Nggak apa-apa Bang, gue ambil sendiri aja, gue masih ingat kok jalannya, kata dia gitu. Tapi kayak Bang Aam ini mencegah gitu karena takut terjadi apa-apa. Karena kalau dari ceritanya ini, yang dari pos 3 ke pos 2 ini bener-bener hutan yang rimba gitu loh. Dan di Gunung Kerinci itu terkenal dengan kayak masih dekat dengan Taman Nasional, takutnya ada macan yang ke situ gitu kan, mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Akhirnya udah nggak apa-apa, bentar lagi nyampe kok, kata Bang Aam gitu. Ayo jalan lagi, kata dia gitu. Akhirnya mereka ini lanjut jalan. Pas lanjut jalan, entah kenapa ada angin yang berhembus dari arah kanan. Ini bikin semua mereka tuh merinding semerinding-merindingnya. Ya mereka sama sekali nggak menghubris sih, kayak ya udah tetap lanjut jalan. Terus tiba-tiba ada bunga berjatuhan dari atas, dan itu kayak bunga-bunga kuburan gitu. Merinding gue. Dan ya mereka tetap lanjut jalan. Sampailah dia di pos 1. Udah mau nyampe ke pintu rimba. Pas dia dari pos 1 ke pintu rimba itu sebenarnya dekat, tapi dia itu hampir setengah jam lebih tuh muter-muter. Dan kayak apa ya, kayak menurut gue tuh disesatin gitu loh. Salah satu dari mereka bilang, oh ini bener kok, nih ada tandanya, ada tali rafia warna biru untuk menandakan jalan gitu mungkin ya. Jadi dia pede. Tapi pas dia jalan lagi, dia itu ke tempat yang tadi ada tali rafia itu. Dia itu udah mikir yang macam-macam tuh. Rombongan itu selalu bilang kayak, Bang, ini bener nggak sih jalannya gitu. Mereka udah kayak frustasi gitu loh. Bener kok, bener, ayo kita jalan lagi, kata Bang Aam gitu. Nanti kalau misalkan setengah jam kita nggak nemuin pintu rimba, kita azan bareng-bareng. Ya udah Bang, oke. Akhirnya nggak nyampe setengah jam mereka nemu pintu rimba. Tapi si Ruli di situ mungkin salah satu ekspresi mau kayak mengucapkan syukur gitu lah. Dia mau sujud syukur di pintu rimba. Tapi kata Bang Aam, jangan di sini, di sana aja di depan. Ya udah, akhirnya si Ruli nurut. Sampailah dia di base camp gitulah. Ketemu si Chandra dan rombongan yang udah duluan. Dia kayak kesal-kesal gitu sambil bercandain, kenapa ninggalin gini-gini. Dan di situ dia cerita si Chandra dan beberapa orang dari kelompok pendaki Palembang itu, dia udah nungguin di shelter 2 tadinya, tapi si rombongan belakang nggak datang-datang. Akhirnya di situ dia memutuskan untuk cabut karena udah nggak beres gitu loh. Dia ngelihat sosok pendaki yang dia berjalan menuju jurang gitu, dan tiba-tiba orang itu loncat ke jurang itu, kayak udah nggak wajar kan. Akhirnya mereka tanpa pikir panjang, udah yuk lanjut aja gitu. Takut kayak kesuges gitu loh, kayak takut kenapa-kenapa. Jadi si Chandra dan yang pendaki Palembang itu memutuskan untuk lanjut aja yuk, nggak usah nungguin yang belakang.
takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya kan. Dia bilang sih kayak gitu. Akhirnya di situ dia cerita-cerita segala macam. Nah, terus dia berpikir, gimana yang kelompok tadi yang di belakang ya, yang si Black, yang si Bang TB yang tertinggal tadi. Terus dia bilang, oh tenang, kata si Chandra gitu, dia udah ngabarin kalau misalkan dia ngecamp di atas, masih di atas, dia nggak bisa turun. Dia minta pertolongan untuk dijemput karena si si Black ini makin parah kondisinya, dia sampai muntah-muntah gitu kan. Jadi memutuskan untuk ngecamp di situ dan dia minta dijemput karena kondisinya udah nggak memungkinkan gitu. Dan ya akhirnya setelah mereka cerita-cerita kayak gitu, karena udah capek mungkin ya, kondisinya udah malam, itu sekitar dia nyampe itu sekitar jam setengah 12-an. Dan makan di warung Bude Rani, dia langsung memutuskan untuk istirahat, tapi istirahatnya itu dibagi jadi 2 tempat. Ada di yang di posko R10 sama di warung Bude Rani. Yang tidur di warung Bude Rani ini si Imam, Chandra, dan Ruli. Mereka ini tidur bertiga. Nah, tapi pas tengah malam sekitaran itu si Chandra kebangun dan membangunkan si Ruli. Rul, bangun. Sontak si Ruli bangun. Kenapa? Si Chandra bilang kayak, kok aku ngerasa kita tidur berempat ya, tadi gitu. Terus si Ruli karena mungkin udah saking capeknya ya, dia nggak memusingkan itu. Udahlah, tidur aja gitu. Nah, paginya si Ruli bangun dan di sebelahnya udah nggak ada si Chandra sama si Imam. Dan dia udah kayak sarapan gitu, langsung disamperin. Nah, di situ si Chandra bilang kalau kejadian semalam itu, dia bilang, kamu itu nggak nyadar, Rul, semalam di sampingmu itu ada sosok cewek menggeram gitu. Si Ruli kayak, enggak, aku udah capek, kata dia gitu, kayak udah nggak mikirin kayak gitu. Dan yang sadar pun bukan si Chandra doang, tapi si Imam pun sadar kalau misalkan dia dengar suara geraman cewek dari sebelahnya Ruli. Anjir, tidur ditemenin gitu, mungkin kayak ada sosok yang ngikutin dari atas kan, nggak tahu juga ya kan. Serem banget sih menurut gue. Dan nggak lama dari situ mereka kumpul cerita-cerita kejadian yang ada di atas yang mereka alamin semuanya. Ternyata yang si kejadian yang si Ruli nyenterin jalanan, terus dia melihat sosok hitam gede dari balik pohon gede. Ternyata nggak cuma dia yang melihat, semuanya ngelihat, tapi mereka cuma berpikir positif dan melanjutkan perjalanan, nggak mau cerita di situ. Ternyata semuanya ngelihat, nggak cuma si Ruli. Tapi ada satu kejadian yang si Imam itu nyorotin ke arah pohon yang bolong yang kesambar petir. Dia nyorotin itu. Ternyata di situ si Imam ngelihat sosok hitam, matanya merah, lagi ngeliatin mereka semua. Tapi di situ cuma Imam yang ngelihat, mereka semua nggak ngelihat sama sekali. Terus kalau masalah yang cewek, ada sosok wanita, itu emang semuanya ngerasain. Tapi si Ichan yang tadinya di belakang ini, dia itu merasa ada sosok yang ngikutin dia tuh kayak berbaju merah, dia bilang. Berbaju merah. Padahal yang lain mereka melihat sosok baju putih. Nggak tahu juga ya, kayak serem banget sih anjir. Diikutin aja serem, ini apalagi ya merah-merah, lo tau lah gimana ya kan, serem juga. Dan pas dia lagi santai-santai makan sarapan mereka, nggak lama itu yang rombongan ketinggalan itu, yang meminta bantuan itu udah dijemput, akhirnya datanglah gabung sama mereka, sarapan bareng. Dan di situ mereka juga cerita kejadian hal-hal yang mereka alamin di atas. Ternyata mereka juga mendapati gangguan-gangguan yang cukup ekstrim gitu loh kalau menurut gue. Jadi pas mereka turun ini di shelter 2, mereka ngalamin denger suara cewek minta tolong, dan nggak lama suara minta tolong itu berganti menjadi suara ketawa yang cukup melengking gitu loh. Dan
Di situ salah satu dari mereka tuh takut dan ingin cepet turun gitu loh. Ayo turun, ayo turun. Kondisi udah nggak memungkinkan, kondisi udah kayak kacau. Tapi salah satu dari mereka juga nahan, jangan turun sendiri, dengan nada yang agak tinggi. Dia bilang, kita ini hidup punya Tuhan. Kalau memang ajal kita di sini, disinilah kita mati sama-sama. Terus Bang Eko yang pengen turun tadi kayak cuma diem dan ya udah mencoba menerima semuanya dan berdoa untuk dapat lindungan gitulah dari Tuhan. Dan akhirnya mereka alhamdulillah bisa bergabung kembali sama-sama gitu. Dan nggak ada yang kejadian macam-macam yang terlalu ekstrim gitulah. Dan kejadian pas di menuju shelter 1 pun si Black ini kayak kecapean kan. Dan salah satu dari mereka tuh kayak ngasih semangat, ayo Black, kita sedikit lagi sampai gitu kan. Tapi si Black bilang kayak, ya udah kalau kalian mau duluan nggak apa-apa, duluan aja, aku di sini aja gitu. Tapi kayak suasana seketika jadi hening dan ya udah mereka tetap bantu Black, ngerangkul Black, turun bareng-bareng. Dan akhirnya sampai di shelter 1 mereka memutuskan untuk ngecamp di situ, meminta pertolongan untuk dijemput gitu sih. Oh ya, dan di sini juga gue mau ngasih tahu kan sebelumnya ada kejadian yang si Bang TB ini dan sama beberapa rombongan pendaki Palembang itu pas ngambil air, kenapa dia lama banget sampai sekitar jam 6 itu dia belum balik lagi ke tempat semula, dan pas jam 6 lewat dia baru datang. Karena di situ di ceritanya Ruli di sini diceritain kalau misalkan dia itu mengalami hal sial dan ganjil yang menurut gue ini cukup ekstrim, karena tempat dia ngambil air tuh cukup terjang dan dia dipaksa untuk pegangan akar untuk ke tempat itu. Dan di situ juga dia melihat sosok cewek pakai baju putih dan dia itu terbang ke atas pohon. Bisa dikatakan itu sosok kuntilanak ya. Merinding gue. Di situ juga kan kayak maghrib gitu kan, menjelang malam. Pas di kejadian dia ngelihat sosok wanita itu, dia langsung cepat-cepat bergegas pengen balik ke tempat semula. Akhirnya untungnya mereka bisa kembali berkumpul bareng-bareng gitu. Ada lagi kenapa si Ruli ini nggak boleh sujud syukur di deket pintu rimba, karena di situ Bang Aam ngelihat sosok wanita pakai baju putih yang sebelumnya dia senterin itu ngikutin sampai pintu rimba. Makanya dia ngelarang dan dibilang kayak jangan di sini, di depan aja kan, bilang gitu. Karena dia Bang Aam tuh melihat sosok cewek pakai baju putih itu. Dan menurut cerita memang benar di pintu rimba itu ada sosok wanita yang menjaga tempat tersebut. Oh mungkin kalau gue bilang sih sosok wanita ini baik ya, karena bisa jadi dia yang menuntun rombongan ini sampai ke pintu rimba. Mungkin dia ngejagain ya atau gimana, gue juga nggak ngerti. Di sini dia juga nitip pesan bahwa saat kita mendaki gunung itu jangan mikirin ego masing-masing dan jangan juga meninggalkan teman bagaimanapun kondisi dan situasinya. Mendaki gunung bukan mengalahkan sampai ke puncak, namun mengalahkan ego kita masing-masing. Dia sih pesan kayak gitu buat kalian semua. Mungkin ini pendaki-pendaki yang nonton video gue, ya dia berpesan seperti itu sih. Dapat salam juga dari mereka, pendaki santuy Pekanbaru featuring Palembang. Makasih juga buat Ruli udah ngirimin cerita di Kamis Horor episode kali ini. Dan mungkin segitu aja kali ya episode kali ini. Ini juga durasinya udah panjang banget sih. Dan next, kalau misalkan kalian punya cerita serem, kalian punya ngalamin cerita serem, ngalamin pendakian atau apapun itu, kirim aja cerita kalian di Instagram gue, atau bisa juga kirim by email
kayak dua pengirim tadi. Emailnya ada di deskripsi di bawah, gue cantumin. Dan buat kalian yang nonton ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita serem. Thanks for watching this video, and see you. Bye-bye.